Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tita Alfia. I'm from Department of English Education, State Islamic University Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang isim nakiroh dan isim makrifat. Nah, yang pertama adalah isim nakiroh. Apa sih isim nakiroh itu? Kullu ismin ya dulu ala goiri muayyanin. Nah, jadi isim nakiroh adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum. Nah, jadi isim nakiroh ini tidak spesifik. Nah, isim nakiroh ini, kata nakiroh ini tuh seakar dengan kata ankaroyun kiru, yang berarti mengingkari atau karena maknanya asing. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri dari isim nakiroh? Nah, ciri-cirinya ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ini isimnya bertanwin. Nah, yang kedua, biasanya isim nakiroh ini tidak diawali dengan huruf alif lam. Nah, yang terakhir, isim nakiroh ini menunjukkan kata umum, bukan suatu nama, misalkan kayak nama kota, nama orang, atau nama apapun itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, nah ini contohnya nih, contoh dari isim nakiroh. Nah, yang pertama ini katabtu risalatan. Nah, kata risalatan ini nakiroh. Kenapa dia nakiroh? Jadi yang pertama ada tanwinnya ya, tuh bisa dilihat kan, kata tannya ini bertanwin. Nah, yang kedua nakirohnya, kata risalatannya ini tidak diawali dengan alif lam. Nah, yang terakhir, dia tuh tidak menunjuk ke nama tertentu, karena kan kalau kita artiin ini katabtu risalatan itu artinya aku menulis surat. Nah, risalatan ini kan surat, jadi surat apa kita nggak tahu, suratnya siapa kita pun juga nggak tahu. Jadi risalatannya ini termasuk ke dalam isim nakiroh. Nah, sama nih buat yang nomor contoh yang kedua, yaitu zalika baitun. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang kedua ini ada isim makrifat. Apa sih isim makrifat itu? Ayo kita lihat. Nah, isim makrifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang mempunyai kata atau faidah makna tertentu. Nah, jadi ini isimnya ini isim khusus gitu loh. Kalau tadi nakiroh itu umum, nah isim makrifat ini makna khusus gitu. Isim makrifat, nah kata makrifat sendiri ini artinya adalah dikenal. Nah, tadi kan nakiroh itu kan tidak dikenal. Nah, si makrifatnya ini dikenal, sudah dikenal. Kata benda yang berada dalam bentuk ini berarti sudah dikenal kepemilikan atau ciri-cirinya. Apa aja sih yang termasuk dalam isim makrifat? Kira-kira, ayo apa? Kita lihat yuk. Nah, ini jenis-jenis isim makrifat. Yang pertama ini ada isim alam. Isim alam bermakna kata, benda, nama. Semua nama orang, gelar, dan lokasi tergolong dalam kategori ini, meskipun ada yang bertanwin sebagaimana isim nakiroh. Nah, ini contohnya nih ya. Contohnya ini tuh ada Muhammadun. Nah, terus yang kedua ini ada Bakistanun. Nah, yang ketiga ini ada Aisyah Tun. Nah, Selanjutnya yang termasuk ke dalam isim makrifat ada isim domir. Isim domir dalam bahasa Arab bermakna kata ganti. Kata ganti adalah kata yang mewakili penyebutan sesuatu atau sekelompok kata benda. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada ana, anta, anti, antum, antuma, antuna, huwa, hiya, huma, hum, hunna, sama yang terakhir ini ada nahnu. Yuk, selanjutnya. Nah, yang ketiga yang termasuk ke dalam isim makrifat adalah isim isyarah. Nah, isim isyarah dalam bahasa Arab adalah kata yang digunakan untuk menunjuk benda. Nah, langsung ke contohnya aja ya. Ini untuk contoh kalau bendanya ini dekat gitu loh. Ini muzakarnya, untuk muzakarnya. Nah, untuk mufradnya ini ada haza.
musananya ini ada hazani, dan jamaknya ini ada haula. Nah, ini masih ke kata tunjuk benda yang dekat. Nah, jadi tuh untuk mufrodnya ini tuh ada hazihi. Nah, terus untuk musananya ada hatani, dan jamaknya ini ada haulai. Aku ada tambahan, ini aku minta maaf tapi ini belum aku masukin ke PPT. Ini untuk kata tunjuk jauh ya. Ini untuk kategorinya yang muzakkar. Muzakarnya ini yang pertama ini ada zalika. Zalikanya itu mufrad. Nah, terus yang zanika itu untuk musana, dan ulaika itu untuk jamak. Nah, kalau untuk kata tunjuk dekat muannas, yang pertama itu kata tunjuk jauh muannas, maaf ya, maksud aku jauh, itu yang pertama tuh ada tilka. Tilka itu untuk mufradnya. Terus ada tanika itu untuk musananya, dan untuk yang jamaknya ini sama nih sama yang muzakkar tadi, yaitu ulaika. Gitu ya. Nah, jadi jenis isim ma'rifat yang keempat ini ada isim mausul. Isim mausul berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat pokok pikiran menjadi sebuah kalimat. Nah, contohnya ini. Nah, ini ada contohnya di dua nih. Yang pertama itu ja'al mudarrisul lazi yu'allimul lugotal Arabiyah. Nah, yang artinya guru yang melatih bahasa Arab telah datang. Nah, tapi nah ini tuh isim mausulnya ini nih alazi. Dia tuh muzakkar. Nah, ini aku ada contoh yang muannasnya ya, karena yang di bawahnya ini contohnya juga muzakkar, dia memakai alazi. Nah, untuk yang muannas itu contohnya ja'at uhti allati baituha fi Jakarta. Saudara perempuanku yang rumahnya di Jakarta telah tiba. Nah, jadi isi mausulnya itu ada di kata alati. Nah, untuk jenis isim ma'rifat yang kelima itu ada mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih adalah rangkaian dua kata benda yang membentuk satu kata benda. Itu maaf ya, aku di situ typo. Nah, untuk memahami contoh mudhof ilaih, contohnya ini dari kata permen coklat. Mudhof adalah kata di bagian depan yang berada dalam bentuk nakiroh tanpa tanwin. Mudhof ini adalah kata utama yang akan dijelaskan oleh kata benda kedua, yaitu mudhof ilaih. Kata permen coklat itu tuh mudhof. Nah, permen yang mana gitu loh, yang coklat gitu, sebagaimana dijelaskan oleh mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih digunakan untuk mempertegas identitas kata benda pertama si mudhof ini. Nah, ini ada contohnya nih. Yang pertama nih masjid ini tuh kalau kita pecah nih ya, nih masjidur Rasulillah itu tuh terdiri dari dua kata, masjidun sama Rasulillah. Nah, tadi kan dibilang nih si kata pertamanya ini tuh mudhof dan dia nih nakiroh. Nah, iya sama yang di sini, masjidunnya ini tuh nakiroh. Jadi tuh masjid ya masjid apa gitu loh. Nah, dia disenderkan sama maknanya ini makrifat. Rasulillah itu makrifat. Nah, jadi masjidun Rasulillah yang mana di bahasa Indonesia itu artinya masjidnya Rasulullah, seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada kitabun nahwi. Nah, kalau misalkan sama nih ya sama yang pertama ya, ini tuh kalau misalkan kita pecah jadi dua, ini tuh ada kitabun sama al-nahwi. Nah, ini tuh si kitabunnya ini nih nakiroh, jadi dan dia tuh mudhof. Nah, disandarkan sama yang maknanya ini makrifat an-nahwi, dan di bahasa Indonesiain jadinya kitab nahwu. Begitu ya teman-teman, begitupun yang di bawahnya sama. Nah, udah selesai. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila aku banyak salah kata, banyak typo juga. Aku juga masih belajar. Makasih ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay. Selesai. Belum isi tiket juga.